Pemirsa selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri. Kita telah terhubung dengan Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, ada Mas Ruli Arya Wisnubroto. Mas Ruli, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Opening Bell. Kita melihat atau mereview sedikit soal pergerakan rupiah, Mas Ruli, bahwa rupiah pada pekan ini cenderung melemah. Bagaimana review ataupun analisa Anda terkait dengan hal itu? Ya, memang kalau saya melihat tekanan terhadap rupiah sepanjang pekan ini memang masih cenderung mengalami kenaikan ya. Pada penutupan kemarin sendiri rupiah masih ditutup di atas level 14.400 ya, lebih tepatnya 14.427 ya. Di sepanjang pekan memang konsisten ya, lebih banyak diperdagangkan di atas 14.400 ya. Jadi memang lebih didominasi oleh sentimen global karena kayaknya masih ada risk off ya dari global marketnya, ada peningkatan kasus di beberapa negara besar ya, di Eropa, di Jerman, Prancis, dan beberapa negara lainnya yang cenderung menyebabkan dolar ini mengalami kenaikan ya. Jadi terlihat dari USD Index kemarin itu melanjutkan penguatan ke kisaran 92,2 ya. Jadi memang merupakan level-level tertingginya selama beberapa bulan terakhir. Pergerakan rupiah hari ini dan prediksi untuk pekan depan seperti apa? Kalau untuk rupiah, untuk hari ini sendiri masih belum akan banyak berubah ya, arahnya mungkin tekanannya masih tetap tinggi ya, karena kecenderungan dolarnya itu masih terus mengalami penguatan ya. Jadi untuk minggu depan sendiri mungkin juga kita lihat tekanan juga mungkin masih akan tetap tinggi ya. Jadi minggu depan itu akan ada publikasi data inflasi ya di hari Kamis ya, tanggal 1 ya. Jadi memang saya perkirakan ada sedikit kenaikan ya, sehingga ini juga bisa menyebabkan dampaknya negatif terhadap rupiah. Namun kalau saya melihat sebenarnya secara fundamental memang seharusnya rupiah itu menguat ya, dengan kondisi neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan yang mencatatkan surplus. Namun memang seringkali faktor sentimen itu lebih dominan ya, dan sangat sulit untuk diprediksi ya. Kalau saya melihat untuk sentimen minggu depan juga masih akan cenderung tidak terlalu baik ya, tidak terlalu positif ya, terhadap pergerakan rupiah ya. Jadi untuk rupiah sendiri saya perkirakan sih mungkin di kisaran 14.375 sampai 14.450. Sentimen yang dominan termasuk juga dengan BI yang memutuskan menahan suku bunga acuan serta The Fed juga yang tetap di kebijakan suku bunga rendah, begitu? Iya, memang untuk saat ini kalau saya lihat kebijakan untuk menahan suku bunga acuan Bank Indonesia ya, BI 7 days reverse repo rate itu merupakan langkah yang paling tepat ya, terutama di saat kondisi ekonomi masih lemah ya, dan secara bersamaan juga nilai tukar mengalami volatilitas yang mengalami kenaikan volatilitas ya. Namun sebenarnya untuk komitmen The Fed sendiri untuk tetap menerapkan suku bunga yang rendah setidaknya sampai dengan tahun 2024 ya, merupakan hal yang seharusnya direspon positif oleh di pasar di emerging market ya. Namun memang global market ini berspekulasi bahwa dengan ekonomi Amerika Serikat yang mulai terlihat membaik, ya optimismenya juga mengalami kenaikan. Ini mereka berspekulasi bahwa akan ada terjadi semacam perubahan ke arah kebijakan moneter di Amerika Serikat. Meskipun memang suku bunganya belum dinaikkan, namun ekspektasi atau spekulasi pasar itu kuantitatif easing-nya itu akan mulai dikurangi sedikit demi sedikit. Nah, itu yang merupakan menyebabkan volatilitas di emerging currency termasuk Indonesia. Oke, Mas Ruli, Menteri Keuangan memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi masih akan minus pada kuartal pertama tahun ini. Seberapa besar kemudian dampaknya untuk rupiah? Ini sepertinya memang sinyal yang tidak terlalu menggembirakan ya. Tapi kalau saya melihat kondisi sepanjang 3 bulan pertama di tahun 2021 ya, terutama di bulan Januari dan Februari ketika lonjakan kasus COVID-nya itu terjadi, mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Kita melihat bahwa memang kemungkinan
dampaknya terhadap ekonomi itu masih akan negatif ya. Tapi kita sementara berharap ya untuk kuartal 1 kita juga sudah bisa memperkirakan bahwa masih akan negatif ya. Namun kalau dibandingkan dengan kuartal 4 2020 itu seharusnya sudah jauh lebih baik ya. Dan hal ini juga sudah diantisipasi oleh pasar, sehingga saya rasa dengan pengumuman tersebut itu tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap rupiah ya. Perkembangan masih akan lebih dominan dipengaruhi oleh situasi global. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih untuk analisa Anda dan terima kasih sudah bergabung di Opening Bell. Baik, terima kasih. Selamat pagi.